Ya, kita akan membahas perusahaan yang mau IPO, PT Ankara Logistik Indonesia atau stokotnya Ali. Ini prospektusnya dan kita tujuannya ini akan menghitung nilai wajarnya. Kita lihat dulu ya. Dia buka di sini. Oke, ini PT Ankara, sektornya adalah energi, subsektornya coal distribution. Jadi jasa pengangkutan laut, transshipment, dan intermediate stockpile. Dia bukan perusahaan lama, tapi baru didirikan tahun 2019. Dia punya Mahakam Coal Terminal. Kalau Anda bisa lihat detailnya adalah di sini. Anda bisa lihat videonya di sini. Gitu. Oke, kita nggak akan membahas tentang company profile. Anda bisa lihat sendiri company profile. Kita akan menghitung nilai wajarnya. Oleh karena itu kita akan buka prospektusnya. Pertama yang harus kita lihat adalah Nah, ini kita lihat jumlah saham sebelum dijual ke publik itu 12,6 miliar. Setelah itu dijual ke publik 3,1 miliar atau 20%, sehingga total saham yang beredar adalah 15,8. Oke. Dan kita akan lihat laporan keuangan audited-nya. Nah, kita akan bahas neracanya. Kita fokus di aset lancar. Di sini kita bahas di 2 periode, 2022 full year dan 2023 itu sampai Agustus 31. Nah, dari aset lancar itu kita harus lihat pos-pos yang harus kita kurangi. Yang saya blok kuning ini harus dikurangi karena ini hanya catatan akuntansi secara real cost atau cash flow-nya ini belum kelihatan sebetulnya karena masih proyeknya ini masih berjalan atau proses ini dari akunnya masih berjalan. Oke, kita lihat, kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang, lantas kita masuk ke profit and loss. Kita langsung cari laba rugi setelah pajak. Nah, ini kita lihat yang ini ya, 2022 full year-nya. Nah, ini harus kita lihat akun-akun yang sifatnya hanya catatan akuntansi seperti laba rugi kurs, terus penyisian kerugian nilai. Nah, ini kalau plus, ini kita kurangkan, kalau minus kita pluskan. Oke, sekarang kita mau lihat lagi apakah dia bayar dividen. Nggak ada, dia nggak bayar dividen. Kita lihat di sini capex-nya atau capital expenditure, ini pengelolaan aktiva tetap nih. Ini tahun 2023 dan ini full year-nya. Oke, sekarang kita maju lagi ke dividen nggak ada. Kita lihat ini apa? Ada nggak non performing loan? Belum jatuh tempo, nggak ada. Nah, kita lihat di sini nih. Depresiasi yang kita cari ya. Ini depresiasi. Terus tahun 2022 juga depresiasi seperti ini. Kemudian kita cari lagi, belum cukup, adalah
Breakdown daripada P&L-nya. Ada nggak yang kita harus perhatikan di sini? Penyusutannya kita cocokkan. Nggak ada ternyata. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke Excel. Berapa hitungan kita. Nah, untuk 2022, kita masukin ke tabel ini. Ini di sini ada government bond yang harus berubah setiap saat, tiap hari berubah. Anda bisa lihat di sini nih. Nih, untuk tenor 10 tahun ini, nah ini 66994. Ini adalah tingkat yield daripada surat utang negara yang dijadikan benchmark bagi investor global. Nah, kita masukkan data semua di tahun lalu ya. Ini negatif. Kalau kita lihat yang di blok abu-abu ini, price to book value, itu dan price earning ratio, itu juga sangat mahal. Price earning ratio 28 mahal itu. Yang bagus itu di bawah 10. Price to book value-nya apalagi. Makanya valuasinya negatif semua. Oke, kita lihat tahun 2023. Sama aja, lebih parah lagi. Karena dia punya utang tuh tinggi di sini. Capex-nya tinggi, utangnya tinggi. Price book value-nya, price earning ratio-nya masih tinggi, tapi price book to value-nya 7. Tinggi sekali. Oke, para pemirsa, silakan Anda dalami laporan keuangan, dalami lagi company profile, dan kita jumpa lagi di IPO